Halo semua, perkenalkan nama saya Patricia. Saya dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami mengenai kanker dan proses neoplasia. Kami beranggota 3 orang. Yang pertama Hilda Dwi Triska dengan NIM 230311163. Yang kedua ada Bagus Anugrah NIM 24031216. Dan yang ketiga Patricia, yaitu saya sendiri dengan NIM 24031234. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kanker dan neoplasia. Kanker adalah penyakit akibat pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali dan mampu menyerang jaringan sehat atau ganas. Dan neoplasia yaitu pembentukan jaringan baru secara abnormal, bisa bersifat jinak dan ganas. Jinak atau non-kanker, pertumbuhannya lambat dan tidak menyebar. Sedangkan ganas, pertumbuhannya cepat, invasif, bisa bermetastasis. Dan mekanisme terjadinya kanker, yaitu ada mutasi genetik, onkogenesis, penghambatan apoptosis, angiogenesis, dan invasi dan metastasis. Mutasi genetik yaitu mutasi pada protoonkogen atau gen penekan tumor, seperti gen perbaikan DNA juga. Sedangkan onkogenesis akibat onkogen sampailah terjadinya proliferasi sel tidak terkendali. Untuk penghambatan apoptosis yaitu adalah sel abnormal yang tidak mati. Dan angiogenesis yaitu kanker membentuk pembuluh darah sendiri. Faktor resiko kanker. Yang pertama ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti merokok dapat menyebabkan kanker paru. Seperti terkena paparan UV atau radiasi, itu juga bisa menyebabkan kanker kulit salah satunya. Dan ada juga akibat pola makan yang tidak sehat, seperti terjadinya obesitas atau kanker usus. Dan yang keempat, alkohol atau minum-minuman keras itu sangat tidak baik untuk pertumbuhan kita. Infeksi virus seperti HPV yaitu kanker serviks dan HBV atau HCV yaitu kanker hati. Dan yang terakhir yaitu terkenanya bahan kimia karsinogenesis yang seperti contoh asbes atau benzena. Faktor internalnya sendiri yaitu bisa jadi karena keturunan atau genetik, yaitu adanya terjadi mutasi dari genetik kita, terjadi mutasi yaitu yang diberi nama BRCA1 dan BRCA2. Atau seringkali kita temui kanker genetik tersebut seperti kanker payudara. Usia lanjut juga bisa, dan imunodefisiensi itu juga termasuk dalam faktor internal. Baiklah, selanjutnya ada perjalanan dan perkembangan tumor. Karsinogenesis, proses terbentuknya kanker. Yang pertama, inisiasi, terjadi kerusakan DNA oleh karsinogen ke mutasi awal. Yang kedua, promosi sel bermutasi berkembang biak secara abnormal. Yang ketiga, progresi sel berubah menjadi ganas ke tumor. Yang keempat, metastasis sel kanker menyebar ke jaringan organ lain. Selanjutnya, klasifikasi neoplasma. Yang pertama, neoplasma jinak, tidak menyebar, pertumbuhan lambat, contohnya lipoma dan adenoma. Yang kedua, neoplasma ganas, kanker, menyebar, metastasis, pertumbuhan cepat, contohnya karsinoma dan sarkoma. Selanjutnya, pemeriksaan dan deteksi. Yang pertama, imaging, CT, CSCAN, MRI, dan USG. Yang kedua, laboratorium pemeriksaan darah. Yang ketiga, biopsi, pengambilan sampel jaringan. Dan yang keempat, pemeriksaan. Apa itu biomarker? Zat biologis yang bisa dideteksi dalam darah, urin, atau jaringan untuk mendeteksi kanker. Biomarker dan jenis kanker. CA125
kanker ovarium, PSA kanker prostat, AFP kanker hati, CEA kanker kolorektal, HER2 kanker payudara. Peran biomarker dalam manajemen kanker. 1. Deteksi dini kanker. Kedua, menentukan prognosis. Yang ketiga, menilai respon terhadap pengobatan. Yang keempat, mendeteksi kekambuhan. Kesimpulan, kanker terjadi akibat mutasi genetik yang menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali. Neoplasia adalah proses terbentuknya tumor, baik jinak maupun ganas. Faktor risiko meliputi genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Perkembangan kanker melalui tahap inisiasi, promosi, dan progresi. Biomarker penting untuk diagnosis dan pemantauan terapi. Deteksi dini dan pencegahan adalah kunci pengendalian kanker.